Pukul 24 jam hari ini, kasus sumbangan 2 triliun rupiah keluarga Akiditio mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk dari pengamat dan praktisi hukum Dr. Heri Gunawan, SHMH. Jika memang akhirnya dipastikan dana tersebut tidak ada atau hoaks, maka pasal yang akan dikenakan terhadap Herianti yang tak lain anak almarhum Akiditio, menurut pandangan hukumnya belum ada yang pas dengan fakta di lapangan. Pro kontra sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga almarhum Akiditio untuk penanganan COVID-19 di Sumsel sejak awal memancing perhatian semua pihak, mulai dari besar nilainya yang disumbangkan hingga yang terbaru saat sumbangan itu mulai dipertanyakan karena tak kunjung ada kejelasan kapan cairnya. Malah belakangan, anak almarhum Akiditio dipanggil ke Polda Sumsel untuk diminta klarifikasi terkait sumbangan tersebut. Pakar hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr. Heri Gunawan SHMA pun angkat suara terkait masalah tersebut. Dikatakan Heri, jika akhirnya dipastikan bahwa sumbangan dari keluarga almarhum Akiditio itu sekedar hoax, maka perlu dikaji benar pasal pidana apa yang bisa dikenakan terhadap anak almarhum Akiditio dalam kasus tersebut. Karena Heri mengaku dia belum menemukan pasal-pasal pidana yang pas untuk dikenakan terhadap Herianti, apakah itu KUHP, Undang-Undang ITE, ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Heri menambahkan jika seandainya Herianti dikenakan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dia nilai paling mendekati, namun tetap harus ada unsur menyiarkan. Sementara yang bersangkutan tak pernah dia lihat mengeluarkan pernyataan resmi atau menyiarkan terkait sumbangan 2 triliun rupiah tersebut. Pasal apa sih yang pas, ya? Yang pas untuk saudara Herianti ini? Memang dari sekian pasal yang saya coba telusuri, memang yang paling mendekatin adalah pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang ketentuan peraturan hukum pidana. Tapi menurut saya pasal itu pun harus ada unsur menyiarkan. Tapi saya belum menemukan faktanya bahwa Ibu Herianti ini adalah orang yang menyiarkan, karena dalam pasal 14, pasal 15 itu harus ada unsur menyiarkan, ya. Kalau saya setir dari pendapatnya Prof. Muzakir, unsur menyiarkan itu adalah undang-undang pers, ya. Unsur menyiarkan itu undang-undang pers. Artinya kalaupun dia dikenakan dengan pasal ini, harus ada tersangka lain yang menyiarkan, ya. Mungkin dia dikenakan dengan pasal-pasal turut membantu atau misalnya turut penyerta gitu loh. Tapi saya belum bisa melihat secara utuh, ya, pasal yang diterapkan ini pas dengan saudara Herianti ini. Reporter dan juru kamera Tom Sulaiman, palpres.com. Pemirsa, pandangan sebagian masyarakat mengenai dugaan patok besi di Jalan Kampung Baru RT 07 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau sebagai tempat peredaran narkoba lambat laun mulai terkikis. Melalui program Kampung Tangguh Bersih Narkoba atau Bersinar, diharapkan mampu merubah stigma buruk tempat tersebut. Penggerbekan yang dilakukan oleh aparat gabungan pada 2 kafe di kawasan Patok Besi, Jalan Kampung Baru RT 07 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, dengan 227 orang diamankan dan 190 diantaranya positif narkoba, beberapa waktu lalu menyadarkan semua pihak terhadap kawasan yang selama ini dianggap sebagai sarang peredaran narkoba di Lubuk Linggau tersebut. Untuk menghapus stigma buruk kawasan itu, pagi tadi Patok Besi diresmikan menjadi Kampung Bersih Narkoba atau Bersinar oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Prana Putra Sohe. Turut hadir Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono, Kepala BNN Kota Lubuk Linggau AKBP Himawan Bagus Riyadi, Dandim 0406 Lubuk Linggau, Letkol Infantri Erwansyah Taupan, Brimob Petanang, Subden Pom, dan Kasat Narkoba AKP Sofyan Hadi. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono mengatakan, ini adalah program untuk membersihkan Kampung Patok Besi yang selama ini adalah image yang tidak baik terkait narkoba. Apalagi katanya beberapa hari lalu di Patok Besi dari 227 orang diamankan saat penggerbekan, 190 orang urinnya positif mengandung narkoba. Sehingga di mana-mana tahunya Patok Besi sarang peredaran narkoba.
Dikatakannya di Kampung Bersinar Patok Besi disediakan posko yang petugasnya standby. Ada dari Satres Narkoba, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan BNN Kota Lubuk Linggau. Selalu dipantau, masyarakat setempat bisa juga melaporkan berkaitan dengan kegiatan narkoba. Ya, yang kita siapkan di sini tentunya posko sudah disiapkan di sini. Kemudian juga nanti kita ingin mengajak kepada masyarakat yang ada di sini untuk hidup dengan pola hidup yang sehat, ya, dengan berolahraga, kemudian mengaktivitas yang bermanfaat, tidak lagi menjadikan tempat ini sebagai tempat dugem, ya, jadi tempat peredaran narkoba. Ya, ini kita ingin menjadikan Lubuk Linggau yang sehat tanpa narkoba. Sedangkan Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Pranaputra Sohi memberikan apresiasi Polres dan BNN atas upaya adanya Kampung Bersinar di Patok Besi. Wako berharap jangan ada lagi kasus narkoba di Lubuk Linggau. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas sudah menjadikannya Kelurahan Sumbaragung RT 7 Patok Besi ini menjadi Kelurahan Kampung Bersinar, ya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat positif, ya. Tentu di sisi lain, ya, bagi kita adalah khusus berkaitan dengan narkoba, ya, itu jangan ada sama sekali. Bukan hanya di ini, tapi bisa di Kota Lubuk Linggau. Makanya kita tidak memperkenankan adanya diskotik itu bukan kafe, diskotik, ya. Diskotik itu tidak boleh ada di Linggau ini, tidak boleh ada. Sementara itu, Kepala BNN Kota Lubuk Linggau AKBP Himawan Bagus Riyadi mengatakan pihaknya akan menyiapkan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Patok Besi, mulai dari siaganya petugas seksi pencegahan, pemberantasan maupun seksi rehabilitasi di posko Kampung Bersinar tersebut. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo meluncing lagu Rindu Sekolah di Rumah Dinas Wali Kota di Jalan Tasik kemarin. Lagu Rindu Sekolah tersebut mengisahkan kerinduan anak-anak terhadap suasana sekolah. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo meresmikan lagu Rindu Sekolah di Rumah Dinas Jalan Tasik. Menurut dia, lagu Rindu Sekolah berisi doa agar COVID-19 berakhir sehingga siswa bisa kembali ke sekolah. Harno menyebutkan siswa sudah sangat merindukan sekolah tatap muka dan ada kebanggaan tersendiri saat berada di sekolah dan prestasi yang didapat di sekolah. Dia juga menilai lewat lagu ini juga bisa memahami jeritan suara hati anak-anak yang merindukan sekolah. Meski demikian, dia tetap menghimbau kepada siswa agar tetap semangat dalam belajar meskipun masih masa pandemi COVID-19. Sementara itu, pencipta lagu Ahmad Fuadi Irawan mengatakan inspirasi lagu ini diinisiasi oleh Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin. Dari sana, proses penyusunan lirik, pengambilan video hingga syuting bersama Wali Kota Palembang hanya dalam waktu kurang 1 pekan. Ia berharap lagu ini dapat mengobati kerinduan anak-anak untuk kembali ke sekolah. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kolonel Haji Berlian, tepatnya di putaran balik di depan kantor Denpom 24 Palembang KM 5 siang tadi. Kejadian yang menyebabkan 8 korban luka-luka dan 3 mobil ringsek tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas cukup panjang di lokasi. Sehingga anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang terjun ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban dan pengaturan lalu lintas. Kemacetan lumayan panjang terjadi di Jalan Kolonel Haji Berlian, tepatnya di depan Denpom 24 Palembang kilometer 5, akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil dan sejumlah motor siang tadi. Dalam kejadian itu, selain 3 mobil dan sejumlah motor rusak, setidaknya 8 orang mengalami luka-luka. Salah satunya pengendara sepeda motor yang mengalami patah kaki. Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Endro Ariwibowo kepada palpres.com mengonfirmasikan bahwa saat mendapati informasi terjadinya kecelakaan tersebut, personil Satlantas langsung meluncur ke lokasi guna melakukan evakuasi korban dan pengaturan lalu lintas. Petugas juga memintai keterangan para saksi di lapangan guna mengetahui penyebab kecelakaan terjadi. Dirinya menuturkan terkait kejadian hingga kronologinya belum bisa disampaikan karena anggota masih di lapangan. Sementara Akas, saksi mata kejadian, menjelaskan kecelakaan itu terjadi antara 3 mobil dan sejumlah motor.
Penyebab kejadian itu menurut Akas karena ada mobil dari arah flyover hendak putar balik. Sementara bersamaan dengan itu, ada motor yang datang dari arah Pasar Kilometer 5 hendak berputar balik. Sementara diketahui ada larangan putar balik untuk kendaraan dari arah Kilometer 5. Saat kejadian motor tersebut tertabrak mobil, korbannya patah kaki. Kuatnya tabrakan menyebabkan terjadinya tabrakan beruntun antara mobil dan motor lainnya. Dalam kejadian itu 3 mobil ringsek terdiri dari Kijang Kapsul, Pajero, dan truk engkel. Sementara itu para korban sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Reporter Kurniawan dan juru kamera Agus Pongki, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.